Jakarta International BNI Java Jazz Festival yang tiap tahunnya datang dengan tema berbeda-beda pastinya bikin gue nunggu konsep musik dan tema panggungnya yang selalu memberikan kejutannya sendiri. Sekarang gue mau ketemu sama salah satu orang yang punya andil besar dalam suksesnya event Jakarta International BNI Java Jazz Festival. Inspiring people kita, Elva Zulham. Awal mula kakak sebagai program director di event music gimana? Saya di Java Festival Production tuh dari 2013. Kebetulan juga langsung bareng sama Nikita Dompas. Waktu itu sih emang dicemplungin dan itu benar-benar pengalaman pertama banget langsung di event gede. Itu gede banget sih dan saya sama Nikita terus terang langsung benar-benar belajar banyak banget dari pengalaman itu. Terus biasanya apa sih yang dikerjain sama program director di event music tuh kak? Banyak banget, jadi emang dari awal kita nentuin line up musisi siapa aja yang perform dan nanti tuh setelah itu kayak kita lihat stage-nya di mana, performnya di mana, jam berapa dan instrumennya apa aja dan sih lumayan banyak. Jadi buat artis sama musisi tuh kakak ada kriteria nggak sih kayak buat masuk Java Jazz atau kayak kalau bebas itu kita gitu? lebih duduk bareng ya sebagai tim sama Whole Java Festival Production itu pertama dari genre jazz, setelah itu kayak kita ngembangin based on roots-nya juga mungkin perkembangannya sampai kayak ya sampai ke pop sama industri juga sih. Oh ya, Kak Elva, dalam composing program biasanya kakak perhatiin tuh apa aja sih kak? Iya sebenarnya tiap tahun tuh kita ada kayak istilahnya formula sih, tapi kita juga kadang-kadang kayak ngelihat dari line up itu sendiri kita selalu ngutamain juga jazz itu lebih persenannya lebih banyak, istilahnya variatif mendekati, yaitu kita bisa lihat kayak keseimbangannya dan itu tadi kira-kira bentrogan nih musisinya yang perform di sini sama jadwalnya itu lumayan detailnya sampai ke arah situ sih. Terus tantangan yang biasanya terjadi itu apa sih kak? Kayak flopnya penonton atau? Sebenarnya tantangan terbesar tuh tahun ini sih kita ada kayak berita, ya maksudnya news mengenai corona itu sangat gede banget dan itu dari audience dan performance sendiri tuh ada last minute ada yang cancel dan segala macam. Sampai ada yang cancel. Aman sih maksudnya kayak kita senang banget tahun ini masih berlangsung. Yes. Keren juga ya Elva Zulham, mulai dari ide sampai pilih tema utama Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020, Elva juga melisting musisi, soundcheck, moving dari stage satu ke stage lain Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020. Elva juga dibantu seorang temannya, Nikita Dompas. Kalau kita mau mulai programnya Java Jazz, nanti kayak nama-nama besar di jazz itu Zulhami approach. Kalau gitu sih biasanya kan karena kita kan banyak banget semangat kolaborasi untuk bikin suatu program yang berbeda. Dan semangat kolaborasi itu tuh biasanya yang kita lakukan untuk menaikin talent baru gitu. Atau tujuan lebih panjangnya lagi supaya musisi Indonesia juga dilihat oleh musisi internasional gitu. Jadi ya kita memang sebetulnya misinya ya pengen supaya musisi Indonesia juga nggak cuma dipandang sebelah mata aja sama orang-orang luar gitu. Kalau program sebuah festival gitu untuk memastikan bahwa ada sisi komersialnya juga, ada sisi estetikanya juga, itu merupakan PR yang utama buat kita gitu. Karena ya suka apa enggak ya kita harus bisa ngejual program itu. Kan keberhasilan kita dilihat dari berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang yang terkesima akan program yang berbeda-beda gitu. Karena kebetulan Zulham sama gue sama-sama musisi, jadi kita juga ngelihat bahwa ada satu hal estetika yang nggak boleh hilang. Kalau gue pribadi ngeliat tahun ini ada antusiasme yang muncul lagi. Yang kalau menurut gue, to be very honest, sempet beberapa tahun belakangan mungkin sempat hilang. Mungkin orang udah jenuh dengan jazz. Jadi menurut gue antusiasme yang baru, mungkin pendengar-pendengar yang baru, mungkin juga karena line up-nya yang keren-keren. Jadi mungkin orang senang banget buat datang. Tiap tahun buat gue Java Jazz selalu harus ada yang beda. Gue nggak mau tampilin yang sama. Kali ini gue bawa beberapa teman-teman lama gue yang udah lama nggak main bareng, tapi gue ajak main kolaborasi bareng lagi.
Java Jazz sudah benar-benar mengedepankan line up jazznya udah balik lagi, menguasai hampir 60% dari panggung yang ada di sini. Adil banget, berimbang adil banget, di mana musisi jazznya juga banyak, jadi kita juga bisa nonton dan bisa menjadi sebuah edukasi tersendiri juga. Puas sih, buat gue selalu menyenangkan pastinya. Ups and down dalam sebuah festival menurut gue biasa, apalagi festival yang levelnya udah seperti Java Jazz ya. Jadi buat gue selalu menyenangkan dan selalu keren. Bukan cuman Berry, Malik and The Essentials juga berbagi experience-nya di International BNI Java Jazz Festival 2020 loh. Experience di Java Jazz tahun 2020 ini apa? Di antara banyaknya kejadian-kejadian yang harusnya menghambat tapi tidak menghambat orang untuk datang ke Java Jazz. Jadi udah pasti pagelarannya seru banget. Kalau dari festivalnya sendiri gimana? Better nggak dari tahun lalu? Makin tahun makin better, tentunya dengan angle-angle yang berbeda. Tiap tahun harus ada angle yang beda dan sepertinya Java Jazz berhasil untuk dapetin angle-angle itu terus. Seru juga ya jadi supervisi dari awal sampai akhir acara festival besar ini. Ini sih gue yakin Elva Zulham punya wawasan musik yang luas banget. Kak Elva, kesan apa nih yang kakak mau ciptain di Java Jazz tahun ini, Kak? Kita sih pengennya tiap tahun penonton audiens yang datang selalu happy dengan festival itu sendiri. Terus apa nih, Kak, yang jadi favorit kakak dari line up yang kakak bikin sendiri? Kemarin sempet nonton Corey Henry, ada Anomaly juga. The Jacksons sempet lari dan nonton dikit, 2 lagu. Sisanya ya banyak yang cuman kayak cek aja sih kayak 1-2 lagu, tapi so far hampir semua saya puas banget sih. Menurut saya profesi program director itu visinya harus lebih luas, karena kita ngerjain sebuah festival itu bukan cuman have fun aja, kita harus ngebayangin semua orang yang datang harus ngerayain musik itu secara bersama. Thanks for watching Emily Spot TV special episode. Mau lagi dimanapun, buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel Emily Spot TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan Emily Spot TV malam ini melalui media sosial Emily Spot. Get yourself inspired by Emily Spot TV.